You're listening www.bsfm.com. BSI Radio, curiakan harimu. Pemirsa, mari kita dengar kenapa mereka lebih memilih kuliah di akademi atau D3. Dibanding dengan S1, diploma 3 lebih cepat selesai. Lulusan D3 lebih banyak dicari oleh perusahaan. Lagian, kalau mau ke S1 juga gampang. Lalu, kenapa mereka memilih BSI? BSI sudah terakreditasi dan kurikulumnya up to date. Di BSI ada bursa kerjanya yang bekerja sama dengan lebih dari 1.000 perusahaan. Biaya kuliahnya tuh nggak mahal. Kalau dihitung-hitung nggak sampai kok 200.000 per bulan. Makanya kuliah BSI aja. Kawan BSI, yuk dengerin karya broadcasting BSI program berita semester 4 sekarang. BSI Radio, radionya penikmat berita. Berita terkini edisi hari ini, Kamis 9 Juni 2016, menginformasikan berbagai kejadian di tanah air khususnya DKI Jakarta. Luapan Kali Ciliwung kembali mengenangi pemukiman warga. Trotoar Sudirman Tamrin akan diperlebar. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional cenderung stabil. Selain berita utama tadi, saya Andre Agassi menyampaikan berita selengkapnya. Informasi yang pertama, luapan Kali Ciliwung kembali mengenangi pemukiman warga di Jalan Bukit Duri Raya, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Luapan Kali Ciliwung disebabkan oleh curah hujan tinggi yang melanda kawasan hulu sungai. Informasi selengkapnya, Agus Sulaiman melaporkan. Luapan Kali Ciliwung kembali mengenangi permukiman warga di Jalan Bukit Duri Raya, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Luapan Kali Ciliwung disebabkan oleh curah hujan tinggi yang melanda kawasan hulu sungai. Banjir yang mengenangi Jalan Bukit Duri Raya terjadi sejak pukul 10 siang hingga pukul 19.30 malam berangsur-angsur surut menjadi 40 cm. Banjir luapan Kali Ciliwung tidak sampai mengenangi SMA 8 dan 3 unit mobil pompa pemadam dikerahkan untuk terus melakukan penyedotan genangan untuk dialihkan ke Kali Ciliwung. Seperti Lurah Bukit Duri Mardioso bilang berikut ini. Jam 10 pagi tadi, masuk ke SMA 8 ini hanya 40 cm. Udah turun sih kalau cuma 5 cm udah turun gitu. Ini nihil. Iya. Pengalaman untuk kali ini tidak ada. Dan sudah ada pemadam, mobil pemadam yang membantu untuk menyedot air ini langsung ke kali. Tapi karena kalinya masih tinggi, jadi agak sulit. Disebabkan ini kan mau ada normalisasi kali. Tadi kita sudah mensosialisasikan akan adanya normalisasi kali ini di RW 12. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat normalisasi ini akan dilaksanakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah tempat pejalan kaki. Jalur lambat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin akan dihapus. Jalur itu akan menjadi bagian pejalan kaki selebar 9,5 meter. Informasi selengkapnya, Agus Sulaiman melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melebarkan tempat pejalan kaki. Jalur lambat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin akan dihapus. Jalur itu akan menjadi bagian pejalan kaki selebar 9,5 meter. Namun imbasnya nanti para pengendara sepeda motor tidak akan dapat lagi melintasi ruas Jalan Sudirman Tamrin. Rencana ini pun mendapat tanggapan beragam dari warga Jakarta, seperti berikut ini. Saya setuju sih untuk rencana Ahok ya. Semoga aja bisa menggerakkan para pengguna jalanan untuk lebih menggunakan angkutan umum. Mungkin dicari solusi alternatif jalan lain atau dibikinkan jalan untuk khusus sepeda motor gitu. Pasca penurunan harga bahan bakar minyak yang diikuti dengan penurunan tarif angkutan umum, kebutuhan pokok di pasar tradisional cenderung stabil. Informasi selengkapnya, Febri Ramadalia melaporkan. Pasca penurunan harga bahan bakar minyak yang diikuti dengan penurunan tarif angkutan umum, kebutuhan pokok di pasar tradisional cenderung stabil. Di Pasar Jaya Anyar Bahari, Jalan Tenggiri, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional ini tidak mengalami perubahan atau cenderung stabil, seperti Muhammad Thohir bilang berikut ini. Untuk di Pasar Anyar Bahari ini, masalah harga daging ayam, daging sapi, itu masih stabil biasa.
Tidak ada perubahan, tidak ada keturunan menurun atau naik, stabil dari bulan awal Desember sampai sekarang, stabil harganya 4 kilo daging sapi. Untuk daging sapi itu sekitar kisaran 120. Kalau untuk daging ayam itu tetap masih stabil, tapi ada perubahan di bulan Maret, tapi sekarang stabil lagi. Yang sedang itu harga 35, kalau yang besar seharga 40. Ya, ada penurunan. Intinya tidak ada penurunan. Dengan adanya BBM turun, tapi harga ini masih tetap stabil. Untuk harga sayuran di pasar Anyar Bahari ini ada yang naik, ada yang turun. Memang masalah cabai itu untuk bulan ini, bulan April 80.000, sekarang sekitar 30.000, itu turun sekitar 80%. Untuk telur masih stabil, nggak ada perubahan. Sekitar telur itu sekitar 20-an, ya, per kilo. Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara. Keputusan penurunan harga tarif angkutan umum ditetapkan pemerintah pasca harga BBM turun per 1 April lalu. Namun, harga saat ini masih saja ditemukan angkutan umum yang menggunakan tarif lama. Informasi selengkapnya, Muhammad Anton melaporkan. Keputusan penurunan harga tarif angkutan umum ditetapkan pemerintah pasca harga BBM turun per 1 April lalu. Namun hingga saat ini masih saja ditemukan angkutan umum yang menggunakan tarif lama. Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Terminal Grogol, Jakarta Barat merazia tarif angkutan umum. Seperti Arum, salah satu penumpang angkot, bilang berikut ini. Kalau saya ini baru naik, tapi tadi naik kok aja masih 4.000 dari Sleepy ke Indonesia. Kalau ini belum bayar, soalnya baru naik. Atas temuan ini, petugas hanya memberikan peringatan dan sosialisasi kepada supir, juga para penumpang tentang tarif angkutan umum yang baru. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dinilai sebagian pihak cukup kontroversial. Hal tersebut justru kian mendongkrak jumlah KTP warga DKI yang diserahkan ke posko teman Ahok untuk maju di Pilgub DKI tahun depan. Informasi selengkapnya, Sekarang Mudani melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut Ahok dinilai sebagian pihak cukup kontroversial. Hal tersebut justru kian mendongkrak jumlah KTP warga DKI yang diserahkan ke posko teman Ahok untuk maju di Pilgub DKI tahun depan. Meskipun sudah mencapai target minimum bagi calon independen yang bisa maju, namun hingga saat ini relawan teman Ahok terus mengumpulkan dukungannya dengan membuka stand di sejumlah pusat perbelanjaan atau beberapa tempat lainnya. Seperti perwakilan teman Ahok, Marcel bilang berikut ini. Kalau untuk mempengaruhi perolehan suara, saya rasa enggak ya. Malah dengan adanya itu masyarakat jadi perolehan suara jadi tambah meningkat kita. Ya untuk kalau di Puri kemarin kita per hari weekday biasanya 300 karena kan sudah mulai sepi. Tapi semenjak itu kita bisa menyentuh angka 400-500. Upaya pembangunan tanggul untuk mengatasi luapan Kali Ciliwung di SMA Negeri 8 Jakarta Selatan membuahkan hasil. Informasi selengkapnya, Muhammad Anton Febriansyah melaporkan. Upaya pembangunan tanggul untuk mengatasi luapan Kali Ciliwung di SMA Negeri 8, Jalan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, membuahkan hasil. Tanggul di SMA Negeri 8 dibuat dengan ketinggian 40 cm dan terletak di pintu masuk sekolah. Pompa mobil milik suku dinas Tata Air Jakarta Selatan bersiaga di lokasi sebagai antisipasi jika luapan Kali Ciliwung bisa melewati tanggul dan akan dipompa keluar halaman sekolah. Seperti Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Agus Anwar bilang berikut ini. Alhamdulillah kemarin seharian air cukup tinggi 40 tapi masuk ke pekarangan sekolah. Kemarin kita dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi siap air yang masuk langsung dipompa keluar. Alhamdulillah lapangan. Kalau biasanya sebelum ada tanggul kondisi yang kemarin itu tuh di dalam pekarangan sekolah ini udah sekitar 20 cm. Malah bisa masuk ke kelas-kelas, ruang OSIS, pokoknya sampai lantai 1 hampir kena semua. Kita tergantung dari Katulampa atau Bogor. Ya, jadi kemarin pagi-pagi daerah lain sudah banjir, kita jam-jam 10-an permukaan Kali Ciliwungnya. Dan juga tergantung dibuka
tidaknya pintu Manggarai. Kemarin kebetulan kan rob juga ya, jadi ditutup pintu Manggarai agak lama gitu. Jam 9 malam baru mulai pelan-pelan. Jadi harapan kita ya bukan hanya masalah tanggul, harapan kita Pemprov DKI mungkin normalisasi kali Ciliwung yang ada di depan sekolah. Kalau dulu biasanya banjir sampai 1 meter, sekarang rata-rata 40 ya sampai 30. Nah kedepannya kita harapkan harapannya ya bebas banjir biar anak-anak tidak terganggu lagi proses KBM. Warga pasar ikan yang direlokasi ke rumah susun Marunda merasakan kenyamanan menghuni rumah susun daripada rumah mereka di pasar ikan beberapa waktu yang lalu. Informasi selengkapnya Sekara Rumdani melaporkan. Warga pasar ikan yang direlokasikan ke rumah susun Marunda di Jalan Raya Marunda Blok C1, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, merasakan kenyamanan menghuni rumah susun daripada rumah mereka di pasar ikan beberapa waktu yang lalu. Seperti yang Ibu Mimin bilang berikut ini. Kalau untuk tempat tinggal, ya kalau menurut saya pribadi sih mendingan di sini gitu, bagusan di sini gitu, tempatnya bersih, terus itu ya matahari ada, nggak kayak yang di sana gitu. Kalau saya pribadi ya, untuk kesehatan di sini ya bagus sih. Kalau buat kesehatan udaranya kan bagus. Banyak warga yang menjalankan aktivitas normal tanpa adanya kesan kumuh yang pernah mereka alami sebelumnya. Jelang pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dan sederajat, Sekolah Perguruan Taman Siswa Cabang Matraman melakukan berbagai persiapan guna memastikan kesiapan para siswa menghadapi ujian nasional. Informasi selengkapnya Andrea Agassi melaporkan. Setelah persiapan selama berbulan-bulan, kini saatnya siswa SMP dan sederajat untuk mengikuti ujian nasional yang akan digelar pada 9-12 Mei 2016. Meski bukan lagi sebagai penentu kelulusan, UN tetap memberikan sensasi tersendiri sehingga masing-masing siswa melakukan berbagai persiapan guna meraih hasil yang maksimal. Agar para siswa tidak tegang saat menghadapi ujian nasional, Kepala Sekolah Perguruan Taman Siswa Cabang Matraman Syamsur Rizal melakukan kegiatan positif untuk menumbuhkan rasa percaya diri para siswa. Berikan dorongan nasihat, berikan tausiah atau yang namanya seperti tadi itu hari Jumat, hari ini doa bersama ya, untuk memberikan motivasi kepada mereka. Untuk mengantisipasi adanya kebocoran soal, Syamsur Rizal menuturkan bahwa sebelum memasuki ruangan akan ada pemeriksaan dan melarang berbagai benda yang tidak diperlukan. Kita biasa diperiksa pagi-pagi itu masuk diperiksa, tidak ada yang boleh membawa handphone, tidak boleh ada yang membawa coret-coretan ataupun alat tulis lainnya selain pensil, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, lautan. Olahraga termasuk suatu aktivitas yang penting bagi tubuh. Selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga bisa menyegarkan pikiran untuk lebih siap menghadapi padatnya rutinitas hari-hari. Salah satu olahraga yang memiliki berbagai manfaat adalah futsal. Informasi selengkapnya, Andrea Agassi melaporkan. Olahraga sudah menjadi salah satu rutinitas bagi warga kota, khususnya kota besar Jakarta. Beragam kesibukan yang dilakukan setiap hari, kadang membuat masyarakat kota lebih mudah stres dibandingkan masyarakat yang lain. Dengan kondisi seperti itu, banyak yang melakukan olahraga untuk meningkatkan kesehatan, khususnya kekebalan tubuh. Futsal salah satu olahraga yang menjadi olahraga favorit masyarakat ibu kota. Dengan melakukan futsal secara teratur, banyak masyarakat mendapatkan kesehatan yang paripurna. Manfaat sih pasti sehat ya, salah satunya sehat. Kedua juga saya kan ngambil futsal ini karena memang hobi dari kecil. Jadi ya memang karena senang bola juga, terus ngikutin perkembangan sepak bola juga ya. Nggak ada salahnya, sambil senang sambil sehat gitu kan, ikut jalanin hobi terus. Selain meningkatkan kesehatan tubuh, ada beberapa manfaat lain yang dapat diperoleh dari olahraga futsal. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan kemampuan teknik, meningkatkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan keratan pertemanan dalam kerja sama tim. Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut. Dokter! Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan. Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day tahun ini tepat di hari Minggu. Car Free Day di Jakarta berusia 14 tahun. Informasi selengkapnya, Febri Ramadalia melaporkan. Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day tahun ini tepat di hari Minggu. Car Free Day di Jakarta berusia 14 tahun. Namun masih ada segudang harapan warga seperti berikut ini.
Harapan saya untuk CFD ini pemerintah lebih memberitahu ke warganya agar supaya sadar, dan saya juga berharap bagi rakyatnya juga sendiri supaya menjaga lingkungan di CFD ini agar masyarakat yang berlalu lintas juga enak, tidak perlu buang sampah sembarangan dan semacamnya itu. Menurut saya terusin aja ya, udah bagus. Sama menurut saya sih banyakin semacam festival gitu biar mungkin lebih menarik minat orang buat datang ke sini lagi gitu. Pemerintah DKI Jakarta tentunya juga punya harapan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor masih menjadi misi utama Car Free Day. Laporan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam berita terkini sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Luapan Kali Ciliwung kembali mengenangi pemukiman warga. Trotoar Sudirman Tamrin akan diperlebar. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional cenderung stabil. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Agassi undur diri dan selamat sore. BSI Radio, radionya penikmat berita.